Ya, setelah langit ketiga, kemudian masuk ke langit ke berapa? Keempat. Jadi Nabi memberikan salam, saat itu ketemu dengan Nabi Idris. Ya, memberikan salam, ya. Nabi Idris menjawab, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Jadi langit keempat ketemu ke Nabi siapa? Nabi Idris, ya. Kemudian dapat mengucapkan salam, selamat datang wahai saudara yang soleh, saudaraku yang soleh serta Nabi yang soleh. Lalu Nabi Idris mendoakan Rasulullah SAW dengan kebaikan. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan hingga ke langit ke berapa? Kelima, ya. Di situ Nabi bertemu dengan Nabi Harun yang jenggotnya panjang sampai ke pusar. Ya, kemudian Rasulullah naik ke kelima bertemu Nabi Harun. Nabi Harun setengah dari jenggotnya itu berwarna putih dan setengahnya lagi berwarna hitam. Itu Nabi Harun. Dan hampir-hampir panjangnya itu sampai ke pusar. Jadi bersamanya itu ada kelompok kaumnya, yaitu dari Bani Israel. Ini Nabi Harun sedang asik berbincang-bincang dan bercerita dengan mereka. Nabi Muhammad memberi salam kepadanya dan Nabi Harun menjawab serta menyebutnya, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Harun mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Kemudian Nabi bertanya, "Siapa beliau?" "Wahai Jibril." Jibril menjawab, "Beliau adalah seorang laki-laki yang dicintai kaumnya, yaitu Nabi Harun bin Imran alaihissalam." Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya naik ke langit ke-6, ya. Di langit ke-6, setelah masuk ke langit 6, Nabi menyaksikan para nabi dan rasul bersama dengan umat mereka yang masing-masing. Mereka masing-masing. Beberapa dari mereka memiliki kurang lebih 10 pengikut, ya. Beberapa yang lain pengikutnya ada puluhan, ada juga yang pengikutnya banyak. Beberapa lainnya tidak punya pengikut, ya. Jadi Nabi itu ada yang punya pengikut dan ada yang tidak punya pengikut. Kemudian Nabi melewati suatu kelompok yang sangat besar yang memenuhi ufuk langit. Ya. Nabi bertanya, "Kaum siapa ini ya?" Jibril. Jibril menjawab, "Itu adalah Nabi Musa bersama kaumnya." Ya. "Tapi angkatlah kepalamu, ya Muhammad." Ya, maka Nabi melihat sekelompok kaum yang jauh lebih banyak dan besar memenuhi ufuk langit dari berbagai sisi. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Mereka adalah umatmu. Ya, masih belum termasuk yang 70.000 dari umatmu yang akan masuk surga tanpa dihisap." Ya. Ya, setelah menyaksikan para nabi dan para rasul beserta kaum mereka masing-masing, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Ya, tubuh beliau itu berwarna putih kemerahan, ya, seperti seorang dari suku Sanuah, berbulu lebat, ya. Jadi seandainya dia memakai 2 gamis, maka terlihat di situ bulunya. Nabi memberikan salam kepadanya. Nabi Musa menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh, ya, serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Musa mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Ya, kemudian Nabi Musa berkata, "Manusia mengira bahwa aku adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah, namun ternyata dialah, yaitu Rasulullah, yang lebih mulia dariku di sisi Allah." Ya. Jadi Nabi menyaksikan Nabi Musa menangis, maka ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuat engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku ini menangis karena sesungguhnya ada seorang pemuda yang diutus setelahku dan masuk surga dari umatnya lebih banyak dari umatku." Kaum Bani Israel menyangka sesungguhnya aku adalah anak Adam yang paling mulia di hadapan Allah. Namun kenyataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari keturunan Adam yang menggantikanku di dunia dengan kemuliaan agungnya di sisi Allah. Sedangkan aku di akhirat. Jadi menggantikan, ya, di dunia dengan kemuliaan agungnya itu di sisi Allah.
ya, di akhirat ya. Jikalau hanya dia seorang yang mengungguliku dalam kemuliaan di sisi Allah, sungguh aku tidak menghiraukan. Akan tetapi umatnya pun bersamanya dalam mengungguliku kemuliaan di sisi Allah. Nah, itu yang menjadi tangisnya Nabi Musa. Ya, kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit ke-7. Ya, setelah masuk langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil yang sahabat, ya, sang sahabat Allah Al-Khalil. Khalil itu artinya apa? Sahabat karib, sahabat. Ya, yang duduk di pintu surga di atas kursi emas sambil menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur bersama sekelompok orang dari kaumnya. Nabi memberi salam kepadanya dan Nabi Ibrahim menjawab salamnya serta menyebutnya dengan mengatakan, selamat datang wahai putraku yang soleh serta Nabi yang soleh. Lalu Nabi Ibrahim berkata, perintahkan kepada umatmu supaya memperbanyak menanam pohon surga. Ya, itu kata Ibrahim. Karena sesungguhnya tanah surga sangat luas, subur dan bagus. Maka Nabi bertanya, apakah pohon surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, ya, pohon surga itu adalah kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Ya. Dalam riwayat lain juga sampaikan kepada umatmu salam dan berilah kabar dariku kepada umatmu sesungguhnya surga itu bagus, subur tanahnya, tawar dan segar airnya. Sesungguhnya pohon surga itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu dalam riwayat lain. Ya. Akhirnya di tempat itu Nabi SAW menyaksikan sekelompok kaum yang sedang duduk. Amat putih wajah mereka seperti putihnya kertas. Sekelompok kaum yang lain berwarna mereka warna mereka tidak seputih sekelompok itu, seakan warna mereka itu ada sesuatu. Ya, kemudian mereka kelompok kedua masuk ke suatu sungai lalu mereka mandi di dalamnya sebanyak 3 kali. Usai mandi pertama mereka keluar dari sungai itu, pada warna mereka telah berubah menjadi putih. Kemudian mereka masuk kembali ke sungai untuk mandi yang kedua. Usai mandi kedua warna mereka menjadi bersih dari noda. Kemudian mereka masuk lagi ke sungai untuk mandi yang ketiga kalinya. Dan usai mandi ketiga warna mereka menjadi putih sebagaimana kelompok pertama. Ya, mereka datang dan duduk bersama kelompok pertama. Ya, Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu yang putih wajahnya dan siapakah orang yang seakan-akan warna mereka itu ada sesuatu? Dan sungai apakah ini yang mereka masuk dan mandi di dalamnya apa ini? Jibril menjawab, adapun mereka itu yang putih wajahnya adalah kaum yang tidak bercampur iman mereka dengan kezoliman. Ya, kaum yang iman dengan dolim gak bercampur. Adapun mereka yang seakan warna mereka terdapat sesuatu adalah kaum yang bercampur amal kebaikan dengan kejelekan. Ya. Kemudian mereka bertobat dan Allah menerima tobat mereka. Adapun sungai ini adalah yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah nikmat Allah, yang ketiga adalah Allah memberi minum mereka dengan minuman yang suci. Ya. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, ini adalah tempatmu dan tempat umatmu. Tiba-tiba Nabi melihat umatnya menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok pertama mereka mengenakan pakaian seperti kertas putih dan kelompok kedua mereka mengenakan pakaian keabu-abuan. Ya, Nabi masuk ke Baitul Ma'mur bersama orang-orang berpakaian putih dan orang-orang berpakaian keabu-abuan terhalang. Walau sebenarnya mereka termasuk orang yang dalam kebaikan. Ya, Nabi sholat bersama orang mukmin di dalam Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Ya, jadi sungguhnya Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah. Jadi Baitul Ma'mur itu kalau Ka'bah di dunia, di bumi, ya, lurus ke atas, di sana ada Baitul Ma'mur. Ya. Di langit berapa tadi Baitul Ma'mur?
Berapa? 7. Jadi langit berapa ini Nabi Muhammad ini? Kalau langit ke-6 ketemu siapa? Langit ke-5 ketemu siapa? Langit ke-4 ketemu? Jadi 4 siapa? Nabi Id. Ke-5 Nabi? Harun. Ke-6? Ke-7? Nabi Ibrahim. Jadi Baitul Ma'mur itu bersejajar dengan Ka'bah, ya. Ka'bah pas ke atas pol pas, yaitu Baitul Ma'mur. Sehingga jika ada satu batu yang jatuh dari Baitul Ma'mur pasti akan terjatuh di atas Ka'bah pas. Jadi dalam riwayat disebutkan bahwasanya disodorkan kepada Nabi 3 wadah, ya. Jadi beliau mengambil wadah berisi susu dan Jibril membenarkan dan merestui pilihan Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam riwayat lain juga saat Jibril berkata, ini adalah fitrahmu, kesucianmu dan umatmu. Ya, dalam hadis riwayat Tobroni dengan sanad yang sahih, ya, ketika malam aku diisrakan, aku melewati dan menyaksikan al-mala'ul a'la, dan aku menyaksikan Jibril laksana pakaian usang karena rasa takutnya yang amat sangat besar kepada Allah. Jadi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW berakhir di Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan terakhir ini Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Jadi beliau diangkat ke tempat paling tertinggi hingga bertemu Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha itu sebagai tempat perhentian terakhir perjalanan Rasul, ya, perjalanan yang mulia. Jadi Sidratul Muntaha itu pohon yang amat besar, akarnya di langit, ya, langit ke-6, rantingnya sampai ke langit ke-7 dan puncaknya hingga menembus langit ke-7, ya, sebagaimana tersebut dalam beberapa riwayat. Dari akar kaki Sidratul Muntaha, ya, itu mengalir sungai yang airnya itu tidak berubah rasanya, warnanya, baunya. Mengalir pula dari sungai susu yang tidak berubah rasanya, serta mengalir pula sungai arak yang lezat untuk diminum, dan mengalir pula sungai dari madu yang murni. Orang yang berkendara akan berjalan terus tanpa henti di bawah naungan Sidratul Muntaha selama 70 tahun. Ya. Buahnya menyerupai kelapa. Ya. Namun sangat besar sekali. Daunnya bagaikan telinga gajah yang selai daunnya itu hampir menutupi umat ini, selai daunnya saja. Dalam riwayat, satu helai daunnya itu dapat menaungi semua makhluk dan di setiap daunnya itu ada malaikat. Ya, jadi maka tiba-tiba di daunannya itu diselimuti dengan berbagai macam warna yang indah yang tidak dapat digambarkan, dan seketika itu juga daunnya berubah menjadi yakut, zamrud. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkannya. Kemudian terdapat juga belalang-belalang dari emas. Ya, pada akarnya juga mengalir 4 sungai. Ada 2 sungai batin dan sungai zohir. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, sungai-sungai apa? Sungai apa ini?" Jibril menjawab, "Kedua sungai batin ini adalah 2 sungai di surga, dan 2 sungai zohir ini adalah sungai Nil dan Al-Frat." Ya, Aufrat. Kemudian Rasulullah minum dari sungai Al-Kautsar. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa akarnya itu terdapat mata air yang mengalir yang bernama Salsabila. Ya, dari mata air Salsabila ini mengalir 2 sungai, salah satunya yaitu Al-Kautsar. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menyaksikan sungai Al-Kautsar yang sangat deras sehingga cipratan airnya itu memancar deras seperti anak panah.
Ya, di tepiannya itu terdapat kemah-kemah terbuat dari mutiara, yakut, zamrud, dan di atasnya juga bertengger burung-burung berwarna hijau, ya, yang sebagus-bagusnya burung yang pernah engkau lihat. Di sekitar sungai juga terdapat bejana-bejana yang terbuat dari emas, perak, ya, air sungainya mengalir di atas kerikil-kerikil yakut dan zamrud, dan airnya lebih putih daripada susu. Nabi Muhammad SAW mengambil bejana untuk meminum airnya, dan ternyata airnya lebih manis dari madu dan lebih wangi dari minyak misik. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, sungai ini adalah hadiah Allah untukmu, Muhammad, dan sungai lainnya adalah sungai rahmat. Ya, Nabi SAW mandi di dalamnya dan ketika itu diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Ya, dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu melihat Jibril dengan 600 sayapnya di Sidratul Muntaha. Ya, setiap satu sayapnya menutupi ufuk langit, dan dari sayap-sayapnya berjatuhan permata dan yakut serta lain-lainnya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, Rasulullah juga menelusuri Al-Kautsar hingga masuk ke dalam surga yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam angan-angan. Nah, Rasulullah melihat pada pintunya tertulis apa, as-sadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi tsamaniyati asyar. Satu sedekah itu diganjar dengan pahala 10 kali lipat, sedangkan memberi utang wal qardu diganjar dengan pahala 18 kali lipat, bitsamaniyati asyar. Ya, samaniyati asyar. Jadi Rasul itu melihat di pintu surga itu tertulis as-shadaqatu bi asyri amsalihha wal qardu bi tsamaniyati asyar. Satu sedekah diganjar pahala 10 kali lipat, sedangkan memberi utang diganjar dengan pahala 18 kali lipat. Rasulullah berkata, wahai Jibril, mengapa memberikan utang itu lebih utama daripada memberi sedekah? Jibril berkata, karena sesungguhnya seorang yang meminta, ia masih memiliki sesuatu. Sedangkan seorang tidak akan berutang kecuali ia dalam keadaan membutuhkan. Ya, itu jawab Jibril. Jadi memberi utang pahalanya lebih besar daripada memberikan sedekah. Sedekah 10 kali lipat, memberi utang berapa? 18 kali lipat. Ketika melanjutkan perjalanan, Nabi menyaksikan sungai, ya, dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai dari arak yang lezat, ya, sungai madu yang murni. Di timur sungai itu juga terdapat kubah-kubah dari permata dan terdapat buah delima yang sangat besar, ya, besarnya seperti ember, ya. Dalam riwayat lain juga terdapat buah-buahan delima yang besarnya bagaikan seekor onta dengan pikulannya, dan juga terdapat burung-burung yang besar bagaikan seekor onta berpunuk dua. Abu Bakar berkata, wahai Rasul, sungguh burung-burung itu sangat dimanja dan merasakan kenikmatan. Rasulullah menjawab, para pemakan burung-burung itu lebih nikmat dan lebih dimanja lagi. Aku berharap agar engkau pun memakannya pula, wahai Abu Bakar. Ya. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan keadaan neraka. Ya. Neraka itu tempat kemurkaan Allah dan siksanya Allah. Apabila bebatuan dan besi dilempar ke dalamnya, maka akan dilahap, ya, lahap neraka. Rasulullah menyaksikan sekelompok kaum di neraka yang sedang memakan bangkai. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa mereka, wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka sedang memakan daging-daging manusia. Kemudian Nabi menyaksikan malaikat penjaga neraka, ya, seperti lelaki bermuka garang yang kemurkaan dan dendam sangat terlihat di wajahnya. Rasulullah mengucapkan salam kepadanya dan kemudian neraka dikunci kembali. Ya, kemudian
ketika Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, ya, beliau diselimuti awan yang berwarna-warni. Ya, itulah tempat terakhir Jibril menemani Rasulullah SAW, dan Rasulullah kemudian diangkat ke tempat yang sangat tinggi hingga Nabi mendengar suara goretan al-qalam, yaitu pena yang menulis segala apa yang ada di alam semesta. Ya. Rasulullah melihat seorang laki-laki yang samar-samar di balik cahaya arsy. Rasulullah bertanya, siapakah gerangan orang itu? Apakah malaikat? Maka dijawab, bukan. Rasulullah bertanya kembali, apakah dia seorang nabi? Dijawab, bukan. Ya, Rasulullah bertanya lagi, siapakah gerangan? Dijawab, dia adalah lelaki yang ketika di dunia, mulutnya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Ya. Hatinya selalu rindu kepada masjid. Dan tidak pernah menjadi penyebab kedua orang tuanya dicela. Ya, penyebab orang tuanya dicela. Ya, maksudnya apa? Anaknya kelakuannya nggak baik, ya, mesti orang tuanya katut-katut. Ya, kalau anak ada orang tukang tipu, ditanya, itu anaknya siapa? Oh, anaknya si anu, nah, gitu. Jadi orang tuanya ikut dicela gara-gara kelakuan anaknya. Jadi anak harus yang baik. Kalau jadi anak baik, orang tuanya dapat baik juga. Anak itu nyambung pada orang tua. Anak jahat, orang tuanya kena, dapat celaan juga. Akhirnya tiba, Rasulullah kemudian diperkenankan melihat Allah Ta'ala. Ketika itu beliau tersungkur dengan bersujud kepada Allah. Dan ketika itulah Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga tertulis dalam kitab suci Taurat bahwa Rasulullah itu adalah Habibullah, kekasih Allah. Allah berkata kepada Nabi SAW, dan aku mengutusmu kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Dan aku telah lapangkan dadamu, dan aku telah hapuskan dosa-dosamu, dan aku telah mengangkat namamu sehingga tidaklah namaku disebut, melainkan engkau pun disebut bersamaku. Dan aku telah menjadikan umatmu sebagai umat yang terbaik dari sekalian manusia. Dan aku jadikan umatmu sebagai umat moderat. Ya, dan aku jadikan umatmu sebagai umat yang pertama masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir lahir ke muka bumi. Jadi umat yang pertama maksudnya masuk surga. Terakhir maksudnya lahir di muka bumi. Dan aku telah menjadikan umatmu tidak diperbolehkan pada mereka berkhutbah hingga mereka bersaksi bahwa engkau adalah hambaku dan utusanku. Dan aku telah menjadikan dari umatmu sekelompok kaum yang hati mereka adalah tempat menampung kitab suci mereka. Dan aku telah menjadikan engkau sebagai nabi yang pertama diciptakan dan terakhir diutus serta yang pertama dibangkitkan untuk hari pengadilan. Dan aku berikan kepadamu surah Al-Fatihah yang tidak pernah aku berikan kepada seorang nabi sebelummu. Ya, surah Al-Fatihah. Ya. Dan aku berikan kepadamu penutup surah Al-Baqarah yang merupakan harta karun di bawah arsy yang tidak aku berikan kepada seorang nabi sebelummu. Ya. Penutup surah Al-Baqarah. Jadi nggak main-main ini. Makanya segala sesuatu orang berdoa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, begitu luar biasanya surah Al-Fatihah. Ya, diberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah diberikan Nabi sebelumnya. Dan siapa yang mengucap Al-Fatihah itu pasti doanya dikabulkan. Pasti dikabulkan. Itu dengan Al-Fatihah. Ya, begitu juga apa? Akhir surah Al-Baqarah. Bawah akhir surah Al-Baqarah. Dan aku berikan kepadamu penutup surah Al-Baqarah yang merupakan harta karun di bawah arsy yang tidak aku berikan kepada seorang nabi sebelummu. Ya. Penutup surah Al-Baqarah itu apa itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah
fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhanallah. Nah, ini diberikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi ayat surah Al-Baqarah ini betul-betul senjata utama. Ya, di situ dikatakan apa? Allah mengajarkan kepada kita apa? Rabbana la tu'akhidna, Tuhan kami, jangan engkau hukumi kami, jangan engkau balas kami, jangan engkau hukum kami, inna sina, ketika kami ini, jika kami ini lupa, au akhtana, atau kami ini salah. Ya, manusia itu tempat salah, tempat lupa, tempat dosa. Tapi di sini diajarin sama Allah supaya kita ini jangan dihukum. Ya, luar biasa ini. Wong salah kan harusnya dihukum. Nah, tapi kita diajarin Allah untuk memohon kepada Allah supaya tidak dihukum. Nah, terlanjur salah. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami inna sina, ketika kami lupa, atau bahkan au akhtana, atau bahkan kami salah. Ya. Ini luar biasa. Ya, jadi intinya selagi kita mau minta kepada Allah, pasti kita akan diberi kebaikan sama Allah, kebaikan yang sangat banyak. Ya. Inti dari segala inti adalah mendekat kepada Allah. Segala sesuatu kepada Allah, dikit-dikit ke Allah, dikit-dikit ke Allah, pasti selamat insya Allah. Kemudian apa? Kemudian dan aku berikan kepadamu Al-Kautsar. Itu kata Allah, dan aku berikan kepadamu 8 karunia, yaitu Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Dan pada hari aku menciptakan langit dan bumi, aku wajibkan atasmu dan atas umatmu 50 kali sholat. Ya, maka dirikanlah olehmu dan oleh umatmu. Ya. Kemudian apa? Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, Tuhanku telah memberi karunia kepadaku, yaitu Allah mengutusku sebagai rahmat bagi sekalian alam dan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan Allah tanamkan di dalam hati musuh-musuhku rasa takut dari jarak 1 bulan perjalanan. Dan Allah halalkan kepadaku harta rampasan perang, padahal tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Dan Allah jadikan bumi sebagai tempat sholat dan suci. Dan aku diberikan pembuka dan penutup. Pembuka ya, dan penutup. Dan keluasan kalimat. Ya, ditunjukkan kepadaku seluruh umatku di hadapanku, hingga jelaslah kepadaku di antara pengikut dan pemimpin, hingga aku melihat mereka mendatangi suatu kaum yang beralas kakikan dari bulu. Aku melihat mereka mendatangi suatu kaum yang berwajah lebar, bermata sipit, seolah-olah mata mereka dijahit dengan jarum, hingga nampak jelas olehku penderitaan yang umatku derita dari kaum tersebut. Dan aku diperintahkan dengan 50 kali sholat. Ya, jadi sholat 5 waktu dulu perintahnya itu 50 kali. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah juga diberikan 3 anugerah, dijadikan sebagai pemimpin para rasul, dijadikan pemimpin orang yang bertakwa, dan akan memimpin umatnya yang wajah dan lengan serta kaki mereka bercahaya terang benderang, ya, karena basuhan air wudhu. Dalam riwayat lain juga dianugerahkan
untuk Rasulullah sholat 5 waktu. Dan akhir surah Al-Baqarah, dan ampunan Allah bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah atas dosa-dosa besar mereka. Subhanallah. Ya, jadi Rasulullah dianugerahkan sholat 5 waktu. Akhir surah Al-Baqarah, ya yang tadi. Kemudian ampunan Allah bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah atas dosa-dosa besar mereka. Ya, subhanallah, ya. Begitu luas ampunan Allah, dosa-dosa besar pun diampuni oleh Allah. Kemudian tersingkaplah dari Rasulullah SAW awan indah yang menyelimuti dirinya. Jibril meraih tangan Rasul untuk menuntunnya kembali. Maka mereka kembali dengan cepat. Ya, di perjalanan pulang mereka melewati Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak berucap suatu apapun. Mereka akhirnya melalui Nabi Musa. Rasul berkata, sungguh Nabi Musa adalah sahabat terbaik untuk kalian. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, apa yang kamu lakukan selama di perjalanan ini, wahai Muhammad? Dan apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu dan kepada umatmu? Kemudian Nabi menjawab, diwajibkan kepadaku dan umatku 50 sholat sehari semalam. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan untukmu dan untuk umatmu, karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk menjalankan perintah itu. Sungguh aku itu lebih berpengalaman terhadap manusia sebelummu, dan aku telah menguji Bani Israel, serta membujuk dan membimbing mereka dengan ketekunan dan ketelitianku untuk menjalankan perintah Allah yang lebih ringan dari apa yang diperintahkan kepadamu dan umatmu. Namun mereka itu tidak mampu menjalankannya, nggak mampu hingga mereka meninggalkannya. Ya, dan sungguh umatmu itu lebih lemah badannya, fisiknya, hatinya, pandangannya, serta pendengarannya. Kemudian Nabi menoleh kepada Jibril, berharap bimbingannya. Maka Jibril memberi isyarat kepadanya, jika engkau berkenan, maka kembalilah dan mohonlah keringanan dari Tuhanmu. Akhirnya Nabi Muhammad kembali dengan cepat hingga Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha. Maka awan itu kembali menyelimutinya dan Rasulullah bersujud kepada Allah. Kemudian Nabi berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku, karena mereka adalah umat yang paling lemah. Allah berkata, aku ringankan atas mereka 5. Ya, kemudian awan itu tersingkap dan Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Beliau berkata, telah dikurangkan untukku dan umatku 5. Maka Nabi Musa berkata kembali, kembali kepada Tuhanmu lagi, mintalah keringanan lagi, karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu itu. Nah, Rasul SAW terus berbolak-balik minta keringanan kepada Tuhan, kepada Allah. Setiap kali Allah mengurangi 5 hingga tidak tersisa kecuali waktu sholat yang 5 saja. Maka Allah berkata kepadanya, wahai Muhammad, Nabi SAW menjawab, labbaik wa sa'daik, aku senantiasa memenuhi panggilanmu. Ya, disuruh Nabi Muhammad kalau dipanggil Allah. Ya, wahai Muhammad, Nabinya jawabnya apa? Labbaik wa sa'daik, labbaik, aku senantiasa memenuhi panggilanmu. Wa sa'daik. Allah berkata, itulah sholat yang 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat dihitung dengan 10 sholat, sehingga semuanya genap 50. Nah, tidaklah akan berubah ketentuanku dan tidaklah dihapus kitabku, tertulis dalam ketentuanku. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, maka ditulis baginya 1 kebaikan. Tapi jika dia melakukannya, maka ditulis baginya apa? 10 kebaikan. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu keburukan namun tidak jadi melakukannya, maka tidak ditulis ya suatu apapun atasnya. Dan apabila ia melakukannya, maka ditulis baginya 1 keburukan. Nah, begitu luar biasanya kebaikan Allah sama umat Muhammad ini. Berbuat baik 1, nek dilakoni dikasih 10. Tapi kepengen berbuat baik 1, gak sido dilakoni, dapat 1. Ya, enak ya. Kalau berbuat jahat, ngelakoni, dapat 1. Ya, dinilai 1 kejahatannya. Nek gak sido, gak ditulis. Ngelakoni kejahatan, ya. Nek ngelakoni baru ditulis.
keburukan tidak jadi melakukan, ya, tidak ditulis. Ya. Apabila ia melakukannya, ditulis cuma satu. Nabi Muhammad mengabarkan kepada Nabi Musa tentang apa yang Allah tetapkan, namun Nabi Musa bersikeras berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi, karena sungguh umatmu tidak akan mampu. Nabi Muhammad berkata, wahai Musa, aku telah berkali-kali menghadap Tuhanku, hingga aku malu kepadanya, dan sungguh aku ridho dan puas menerima ketentuan Tuhanku. Ya. Maka terdengar seruan, sesungguhnya aku telah menetapkan ketentuanku, dan aku telah meringankan atas hamba-hambaku. Maka Nabi Musa berkata, Allah, kalau begitu, maka turunlah engkau dengan menyebut nama Allah. Kemudian di perjalanan pulang, Nabi tidak melewati perkumpulan para malaikat, kecuali mereka berkata, hendaklah kamu perintahkan umatmu untuk hijamah. Ya, di perjalanan pulang, Nabi bertanya pada Jibril, wahai Jibril, tidak ada seorang pun dari penduduk langit yang aku jumpai, melainkan ia pasti menyambutku dengan meriah, dengan senyuman manis, salam, doa, kecuali satu orang. Ketika aku menemuinya dan mengucapkan salamku untuknya, dan dia hanya sebatas menyambutku, menjawab salamku, dan mendoaku, namun sama sekali tidak tersenyum dan tertawa. Ya, kenapa, wahai Jibril? Jibril berkata, dia itu malaikat Malik, ya, malaikat penjaga neraka. Dia tidak pernah tersenyum sejak diciptakan. Kalaupun dia dapat tersenyum untuk seorang, maka dia akan tersenyum kepadamu. Ya, jadi pada saat turun dan sampai ke langit dunia, Rasulullah melihat ke bawah dan beliau melihat sayap yang mengepul, kabut dan suara-suara yang berisik. Maka Nabi bertanya, apa ini Jibril? Jibril menjawab, ini adalah para setan. Mereka menghalangi pandangan manusia supaya tidak berpikir tentang kerajaan langit dan bumi. Ya, apabila para setan tidak melakukan hal itu, sungguh manusia akan melihat keajaiban yang mengagumkan. Ya, Rasulullah turun hingga kembali ke Baitul Maqdis. Jadi setelah Rasulullah SAW turun, ya, dari Mi'raj, setelah melihat tanda-tanda kebesaran Allah di langit, ya, termasuk surga, neraka, Sidratul Muntaha, bertemu para nabi. Kemudian Rasulullah turun kembali dibawa oleh malaikat Jibril ke Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa. Rasul menaiki kembali Buraq, ya, yaitu hewan tunggangan yang membawanya dari Mekah sebelumnya ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian dari Baitul Maqdis Rasulullah kembali ke Mekah, ya, dalam waktu yang sangat singkat, ya. Jadi perjalanan Rasulullah itu perjalanan Isra, ya, malam perjalanan dari dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj, naik ke langit, itu semuanya terjadi dalam waktu satu malam saja. Ya, satu malam, ya. Terjadi dalam waktu satu malam. Nah, kemudian ketika sampai di Mekah, ya, beliau mendapati rumahnya masih tertutup, ya, dan waktu fajar belum terbit. Jadi itu perjalanan luar biasa. Itu terjadi antara Isya sampai subuh. Dalam perjalanan pulang, ya, Rasulullah itu dibuat sedih, ya. Kenapa? Karena Abu Jahal dan kaumnya tetap mendustakan. Ya. Yang pertama kali membenarkan tentang peristiwa tersebut adalah Abu Bakar. Dalam perjalanan, ya, perjalanan pulang Nabi SAW dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah, di sana Nabi itu melewati kafilah pedagang bangsa Quraisy. Ya, ini nanti akan jadi bukti, ya. Kafilah dagang dari bangsa Quraisy di tempat tertentu. Di kafilah itu ada seekor onta yang membawa 2 karung dagangan, ya, satu karung berwarna hitam, satu karung berwarna putih. Jadi pada saat Nabi itu berpapasan dengan mereka, tiba-tiba onta itu menjadi liar, ketakutan dan berlari berputar-putar hingga akhirnya pingsan dan tersungkur. Jadi Rasulullah juga melewati kafilah lain, ya, yang telah kehilangan seekor onta yang memikul
dagangan Bani Fulan. Maka Nabi mengucapkan salam untuk mereka. Beberapa orang dari mereka itu berkata, ini adalah suara Muhammad. Hingga akhirnya Rasulullah SAW tiba di kota Mekah, ya. Sampai di Mekah itu sebelum subuh. Kemudian Rasulullah di pagi hari akhirnya Rasulullah duduk bersedih. Ya. Kenapa? Karena menyadari bahwa orang-orang pasti akan mendustainya, akan dusta kepada Nabi, nggak percaya. Tiba-tiba musuh Allah Abu Jahal itu melewati Rasulullah dan mendatanginya dan kemudian duduk bersamanya. Maka berkatalah Abu Jahal kepada Nabi dengan nada menghina, apakah ada sesuatu wahai Muhammad? Ya, dan sukanya Abu Jahal menghina dia. Nabi SAW menjawab, benar. Abu Jahal berkata, apa itu? Akhirnya Nabi menjawab, aku diperjalankan semalam. Abu Jahal bertanya, kemana? Nabi menjawab, ke Baitul Maqdis. Akhirnya Abu Jahal berkata lagi, dan kemudian di pagi hari ini, engkau telah kembali lagi di tengah-tengah kami. Nabi menjawab, betul. Akhirnya Abu Jahal itu berpura-pura mempercayai, ya, pura-pura percaya. Kemudian Abu Jahal berkata, bagaimana pendapat kamu apabila aku memanggil kaummu dan engkau kabarkan kepada mereka apa yang barusan engkau ceritakan kepadaku. Nah, ini tujuannya Abu Jahal itu apa? Ingin supaya Nabi Muhammad itu nggak dipercaya dengan banyak orang. Pura-pura baik, sekarang tak panggil kaummu ya, engkau ceritakan. Nah, sebenarnya tujuannya Abu Jahal itu kan kepengen jebak supaya Nabi itu menceritakan dan membuat orang jadi nggak percaya. Nabi menjawab, boleh. Maka Abu Jahal memanggil kaumnya, wahai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemarilah. Maka mereka akhirnya berdatangan hingga mereka duduk pada keduanya. Kemudian Abu Jahal berkata kepada Muhammad SAW, Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada kaummu apa yang barusan engkau ceritakan kepadaku. Ya, maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku telah diperjalankan semalam. Mereka bertanya, kemana? Nabi menjawab, ke Baitul Maqdis. Lalu mereka kembali bertanya, dan kemudian di pagi hari engkau telah kembali di tengah-tengah kami. Nabi menjawab, benar. Jadi mendengar hal yang demikian, maka mereka bertepuk tangan. Ada pula yang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena terkagum-kagum serta mengolok-olok Nabi hingga mereka bergemuruh ramai mendengar kabar yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi banyak yang mengejek saat itu. Akhirnya berkata Al-Mut'im bin Adi, setiap perkara dan kasus mengenaimu sebelum hari ini begitu mudah dan kecil. Namun hari ini lain. Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah pembohong. Ya. Muhammad, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah pembohong. Kami bersusah payah menuju Baitul Maqdis 1 bulan perjalanan dan kembali dari Baitul Maqdis juga 1 bulan perjalanan. Lalu engkau mendatanginya dan kembali ke Mekah dalam 1 malam. Ya. Demi Lata dan Uzza, aku tidak mempercayai kamu. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai Mut'im, alangkah buruknya perkataanmu kepada keponakanmu, Nabi Muhammad. Engkau menanggapinya dengan kebencian hingga engkau mendustainya. Aku bersaksi bahwasanya dia telah berkata jujur. Maka mereka berkata, wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami tentang Baitul Maqdis. Ya. Bagaimana bangunannya, bagaimana keadaannya, bagaimana dekatnya dari gunung. Ya, karena sesungguhnya banyak di sini saat ini yang telah mengunjunginya. Jadi dites Kanjeng Nabi, Baitul Maqdis itu kayak apa? Maka Rasul mensifatkan, menceritakan kepada mereka, bangunannya begini, keadaannya begini, dekatnya dari gunung seperti ini. Maka ketika Nabi sedang menjelaskan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya, tiba-tiba ada bagian dari Baitul Maqdis yang luput dari perhatian beliau saat Isra dan Mi'raj. Maka Nabi ketakutan dan kebingungan yang sangat besar. Ya, saat itulah Allah Ta'ala menampakkan kepada Nabi Muhammad, ya, Masjidil Aqsa hingga beliau menyaksikannya seakan-akan diletakkan dekat rumah Akil atau Uqal.
Orang-orang ketika melihat Nabi kebingungan, mereka mendesaknya dengan berbagai pertanyaan. Berapa pintu pada masjid tersebut? Padahal Nabi datang ke Masjid Al-Aqsa bukan untuk menghitung pintunya. Namun, ya, setelah Allah menampakkan Masjid Al-Aqsa keadaannya kepada Nabi, beliau menjawab pertanyaan mereka dengan lengkap dan tepat. Jadi Masjid Al-Aqsa betul-betul ditampakkan di hadapan Nabi dengan jelas. Ya. Abu Bakar tiada henti berkata, engkau benar, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka orang-orang berkata, adapun gambarannya tentang Masjid Al-Aqsa itu, demi Allah, semuanya itu benar. Ya. Kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar, apakah kamu mempercayainya bahwa dia telah berjalan semalam ke Baitul Maqdis dan kembali ke Makkah sebelum subuh? Abu Bakar menjawab, ya, sungguhnya aku mempercayai. Apa yang lebih hebat dari itu semua? Aku mempercayainya dengan segala kabar langit dan yang dia kabarkan setiap pagi maupun sore. Oleh sebab itu, akhirnya Abu Bakar itu dijuluki apa? As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya apa? Yang selalu membenarkan. Nah, Nabi berkata, di perjalanan aku melalui kafilah Bani Fulan, ya, di daerah Roha. Dan mereka semua sedang mencari onta mereka yang hilang. Maka aku berhenti dan menghampiri tempat peristirahatan mereka. Aku tidak menjumpai satupun dari mereka karena mereka sedang mencari onta yang hilang. Saat itu aku sempat meminum dari air mereka yang diletakkan di sana. Kemudian aku melewati kafilah Bani Fulan di tempat tertentu. Ya, di kafilah itu ada seekor onta yang membawa 2 buah karung dagangan, 1 karung berwarna hitam, 1 karung berwarna putih. Jadi pada saat berpapasan dengan mereka, tiba-tiba onta itu menjadi liar, ketakutan, dan berlari berputar-putar, hingga akhirnya pingsan dan tersungkur. Kemudian aku melewati kafilah Bani Fulan di Tan'im. Ya, kafilah itu dipimpin oleh onta yang berwarna abu-abu dan berpelana hitam. Dan 2 tali kekang yang bernama hitam, kafilah itu akan datang kepada kalian. Ya, jadi kafilah itu akan datang kepada kalian dari Bukit Saniyah dipimpin oleh unta tersebut. Mereka berkata, kapan mereka datang? Nabi menjawab, pada hari Rabu. Maka pada hari itu para pembesar Quraisy menunggu kafilah tersebut hingga matahari hampir tenggelam. Pada hari itu kafilah tak kunjung datang. Nabi akhirnya berdoa agar dipanjangkan hari itu sesaat. Pada hari itu matahari ditahan hingga datanglah kafilah tersebut. Ya, saat itu orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada rombongan kafilah, apakah onta kalian hilang? Mereka berkata benar. Mereka bertanya lagi pada kafilah, apakah onta berwarna merah itu milik kalian tersungkur hingga pingsan? Mereka menjawab benar. Ya, mereka kembali lagi bertanya, apakah kalian memiliki tempat air? Seorang laki-laki berkata, demi Allah, aku telah meletakkannya dan tidak seorang pun dari kami meminumnya dan tidak juga tumpah ke tanah. Kemudian mereka semua menuduh Nabi SAW sebagai seorang penyihir. Maka Allah menurunkan wahyunya. Ya. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas, ya. Dan kami jadikan penampakan yang kami perlihatkan kepada kamu itu kecuali ujian. Jadi tidak kami jadikan wa ma ja'alna ar-ru'ya, tidak kami menjadikan penampakan, ya, allati araynaka yang kami perlihatkan kepada kamu illa fitnatan linnas, kecuali itu ujian bagi manusia. Ya. Kemudian Allah juga menurunkan firman-Nya, subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian, ya, jadi ini sebagian, ya, dari tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Allah Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Ya, sungguh agung Engkau wahai Muhammad,
yang telah dimuliakan Allah dengan anugerah dan karunia agung ini, martabat yang semua ciptaan Allah telah putus asa untuk meraihnya, martabat yang tidak ada lagi di atasnya martabat. Tidak seorang pun mengetahui apa yang telah engkau ketahui di malam indah itu. Bahkan Allah pun merahasiakan dari seluruh makhluknya apa yang telah Allah wahyukan dan anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya. Fa'auha ila abdihi, maka Allah mewahyukan kepada hambanya, ma'auha, apa yang telah Allah wahyukan, ma kadzabal fuadu, hati Muhammad itu tidak mendustai, ma ra'a, apa yang Muhammad lihat. Ya. Jelas ya? Jadi peristiwa setelah Nabi turun dari Mi'raj itu betul-betul menjadi ujian keimanan bagi kaum muslimin. Di situ juga sebagai pemisah antara orang mukmin yang sejati dan orang yang ragu-ragu, orang yang betul-betul percaya dengan Nabi dan orang-orang yang ragu. Ya, dan itu juga sebagai hiburan besar bagi Nabi Muhammad SAW setelah masa duka, yaitu tahun wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Ya, keliling Sulawesi.